Soal nomor 1. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel dy per dx sama dengan x pangkat 2 per 2y tambah 3. Langkah pertama yaitu pemisahan variabel x dan y, di mana y berada di sebelah kiri dan x berada di sebelah kanan. Sehingga 2y tambah 3 dy sama dengan x pangkat 2 dx. Kemudian ada langkah kedua, yaitu integralkan masing-masing kedua sisi. Integralkan bagian kiri tangan persamaan sehubung dengan y. Integralkan bagian kanan tangan persamaan sehubung dengan x. Maka, integral 2y tambah 3 dy sama dengan integral x pangkat 2 dx. Kemudian evaluasikan kedua integral tersebut, sehingga integral 2y tambah 3 dy menghasilkan y pangkat 2 ditambah 3y tambah c1. Kemudian integral x pangkat 2 dx menghasilkan x pangkat 3 per 3 tambah c2. Karena c1 dan c2 adalah bilangan konstan, maka tergantung nilai awal. Jadi C1 dan C2 anggap saja C. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 2 tambah 3Y sama dengan X pangkat 3 per 3 tambah C. Soal nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi Y sama dengan V kali X. dy per dx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 per 2xy. Cara penyelesaiannya menggunakan y sama dengan v kali x, sedangkan dy per dx menggunakan v tambah x dikali dv per dx. Di sini kita akan memasukkannya. dy per dx itu adalah v tambah x kali dv per dx. Sedangkan y di sini kita rubah menjadi v kali x. Sehingga x pangkat 2 ditambah 2v pangkat 2 dikali x pangkat 2 per 2x kali v kali x. v tambah x kali dv per dx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2v pangkat 2 x pangkat 2 per 2v kali x pangkat 2. Di sini sama-sama memiliki variabel x pangkat 2. Jadi kita bisa keluarkan menjadi x pangkat 2 buka kurung 1 tambah 2 v pangkat 2 tutup kurung per 2vx pangkat 2. Jangan lupa dy per dx nya. Di sini ada x pangkat 2, di sini juga ada x pangkat 2, bisa kita coret. Sehingga kita sekarang memindahkan v sebelah kiri menjadi ke v sebelah kanan. Jadi dia berubah x kali dv per dx sama dengan 1 tambah 2v pangkat 2 per 2v kurang v. Kemudian kita menyamakan penyebutnya.
kita samain penyebutnya menjadi 2V pangkat 2 per 2V. Sehingga X dikali dV per dx sama dengan 1 ditambah 2V pangkat 2 dikurang 2V pangkat 2 per 2V. Sehingga X kali dV per dx sama dengan 1 per 2V. Karena 2V pangkat 2 dikurang 2V pangkat 2 itu hasilnya 0. Selanjutnya X kali dV per dx sama dengan 1 per 2V hasil tadi. Itu adalah bentuk yang bisa diselesaikan menggunakan pemisahan variabel. Jadi sisi kiri dV dan sisi kanan dx menjadi 2V kali dV per 1 per X dx. Kemudian kita integralkan masing-masing sisinya. Integral 2V per dV sama dengan integral 1 per X dx. Integral 2V kali dV yaitu adalah V pangkat 2 ditambah C1. Kemudian integral 1 per X dx yaitu ln X tambah C2. C1 dan C2 adalah bilangan konstanta yang tergantung nilai awal, maka C1 dan C2 anggap saja C. Sehingga V pangkat 2 sama dengan ln X tambah C. Perlu diketahui, V pangkat 2 kita diminta harus ada variabel Y dan X, sedangkan di atas masih berbentuk V. Dari persamaan substitusi yang kita miliki, yaitu Y sama dengan V kali X, atau bisa menjadi V sama dengan Y per X. Maka dapat dituliskan dari persamaan ini menjadi Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan ln X tambah C. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 buka kurung ln X tambah C. Berikut adalah jawabannya. Soal nomor 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. dy per dx tambah x y sama dengan x y pangkat 2. Sebuah persamaan yang berbentuk dy per dx ditambah py sama dengan q y pangkat n disebut persamaan Bernoulli. Diketahui di sini P di sini adalah X, Q di sini adalah X, dan N sama dengan 2. Bagi kedua sisi dengan Y pangkat N. Y
min n dy per dx ditambah p y1 kurang n sama dengan q. Bagi kedua sisi dengan y pangkat 2. Maka y min 2 dy per dx ditambah x y1 kurang 2. Karena di sini n-nya adalah 2 sama dengan x. Sehingga y min 2 dy per dx ditambah x y min 1 pangkat min 1 sama dengan x. Selanjutnya substitusikan z sama dengan y1 kurang n. Tadi udah dapat y pangkat 1 kurang n, yaitu z sama dengan y pangkat min 1, sehingga dz per dx sama dengan dz per dy dikali dengan dy per dx. Selanjutnya dz per dx sama dengan, di sini karena z sama dengan y min 1, jadi negatif y pangkat negatif 2 dy per dx. Kemudian dy per dx ini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi dy per dx sama dengan negatif y pangkat 2 dikali dz per dx. Maka dapat kita tulis kembali y min 2 dy per dx ditambah x y min 1 sama dengan x. Dy per dx di sini diganti dengan hasil substitusi yang z sama dengan y pangkat min 1 menjadi y pangkat min 2 buka kurung min y pangkat 2 dz per dx tutup kurung tambah x kali z sama dengan x. Di sini y pangkat min 2 dikali min y pangkat 2 itu adalah 0. Jadi nggak usah ditulis, sehingga min dz per dx ditambah x z sama dengan x. Masing-masing ruas dikalikan dengan min 1 supaya dz per dx nya menjadi 1, sehingga ini dikali dengan min 1, sehingga dz per dx min x z sama dengan min x. Kemudian kita menggunakan faktor integrasi.
atau biasa disebut FI. FI sama dengan E integral P dx. E integral, di sini P-nya sama dengan negatif X, dx sama dengan E pangkat min X pangkat 2 per 2. Setelah itu ada rumus, yaitu Z kali FI sama dengan integral Q kali FI kali dx. Z sama dengan FI-nya adalah E pangkat min X pangkat 2 per 2 sama dengan integral EQ di sini, yaitu min X kali FI-nya adalah E pangkat min X pangkat 2 per 2 dx. Ini dikali Z sama dengan, kita menghilangkan minnya menjadi Z dikali 1 per E pangkat X pangkat 2 per 2 sama dengan integral min X kali E pangkat min X pangkat 2 per 2 dx. Z kali 1 per E pangkat X pangkat 2 per 2 sama dengan integral dari ini itu adalah E pangkat min X pangkat 2 per 2 ditambah C, sehingga Z kali 1 per E pangkat X2 per 2 sama dengan, ini kita hilangkan minnya menjadi 1 per E pangkat X pangkat 2 per 2 ditambah C. Ini sama-sama bisa dikeluarkan, yaitu jadi Z sama dengan 1 tambah C E pangkat X pangkat 2 per 2. Ini masih berupa Z, karena tadi Z sama dengan Y pangkat min 1, sehingga kita rubah menjadi Y pangkat min 1 sama dengan 1 tambah CE pangkat X pangkat 2 per 2 menjadi, ini hilangkan minnya menjadi 1 per Y sama dengan 1 tambah CE pangkat X2 per 2, kita sederhanain lagi, menjadi Y sama dengan 1 per 1 tambah CE pangkat X pangkat 2 per 2. Ini adalah jawaban akhirnya. Soal nomor 4.
Sebuah tangki mula-mula berisi 200 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit, sehingga volume air dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam terlalu sempurna dalam air tersebut. Pertanyaannya yaitu yang A, jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Yang B, selesaikan persamaan diferensial tersebut. Di sini, air dalam tangki 10 kg dan 200 liter yang masuk 100 gram per liter. Kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,01 dan 5 liter per menit. Sedangkan yang keluarnya yaitu 5 liter per menit. Jadi anggap X sama dengan waktu per menit tuh, dan Y sama dengan jumlah atau berat garam dalam tangki dengan satuan kilogram, dan dy per dx di sini adalah rate atau kecepatan perubahan berat garam dalam tangki dengan satuan kilogram per menit. Maka rate perubahan garam dalam tangki yaitu rate masuk dikurang rate keluar. Ini adalah rate perubahan. Di sini rate masuknya kita cari dulu. Rate masuk sama dengan 0,01 kg per liter dikali 5 liter per menit. Ini sama-sama ada liter, jadi bisa kita coret menjadi 0,01 dikali 5 menjadi 0,05 kilogram per menit. Kemudian kita mencari rate keluarnya. Rate keluar sama dengan Y per 2000, Y-nya itu kilogram, sedangkan 2000-nya itu adalah satuannya liter, dikalikan dengan 5 liter per menit. Sama-sama ada liter, bisa kita coret. Jadi ini 2000 bisa 20, kita coret sama 5 jadi 4, menjadi Y per 400 kilogram per menit. Kemudian kita masukkan rate perubahan berat garam dalam tangki itu adalah dy per dx sama dengan rate masuk dikurang rate keluar. Dy per dx,
Rate masuknya tadi 0,05 kg per menit dikurang dengan 1/400 dikali Y, maka kita pindahkan negatif 1/400 ke sebelah kiri, berarti ditambah. Jadi menjadi dy per dx ditambah 1/400 y sama dengan 0,05. dy per dx tambah 1/400 y sama dengan 0,05. Kita menggunakan faktor integrasi, yaitu fi sama dengan e integral p dx. Ini adalah rumusnya. Kita tulis dy per dx tambah 1/400 y sama dengan 0,05, dimana p di sini adalah 1/400, q di sini adalah 0,05. Jadi kita masukin ke rumus. Fi sama dengan integral Fi sama dengan E integral 1/400 dx. Menjadi E 1/400 x. Ini adalah hasil dari integral. Kemudian ada rumusnya lagi, yaitu y dikali fi sama dengan integral q dikali fi dikali dx. Dan kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. fi-nya adalah e pangkat 1/400 x sama dengan integral q. Q-nya adalah 0,05 dikali e pangkat 1/400 x tambah c. Y kali E pangkat 1/400 X sama dengan, ini bisa kita pecahkan menjadi 0,05 per 1/400 dikali E pangkat 1/400 X tambah C. Kemudian kita hasilkan Yx pangkat 1/400 X sama dengan 0,05 per 1/400, hasilnya 20 dikali S pangkat 1/400 X tambah C. Di sini kondisi mula-mulanya adalah 100 kg garam pada saat waktu X sama dengan 0. Maka Yx sama dengan 10 kg. Y tadi X-nya waktunya 0 sama dengan 10 kg. Kita balik lagi ke sini. Dapat dituliskan Y kali E 1/400 X sama dengan 20 kali E pangkat 1/400 X tambah C. Kita masukkan X
X-nya adalah 0. Kita tinggal masukkan. Ini habis menjadi Y-nya kita buat dulu 10. Y ini kita ganti 10 karena masukin tadi Y sini. Jadi pangkat 1 per 400 kali 0 itu hasilnya 0, maka 10 sama dengan 20 tambah C. Sepuluh kurang 20 sama dengan C, ini pindah ruas menjadi min 10 sama dengan C. Kembali lagi ke rumus yang ini. Y kali pangkat 1 per 400 X sama dengan 20 kali pangkat 1 per 400 X. C-nya kita masukin menjadi min 10. Masing-masing ruas itu dibagi dengan pangkat 1 per 400 X dibagi pangkat 1 per 400 X, maka menjadi Y sama dengan 20 per 10 per 1 per 10 per pangkat 1 per 400 X. Jika X-nya adalah 0, berarti ini habis, ini sama dengan 0, jadi Y sama dengan 20 per kurang 10, hasilnya yaitu adalah 10 kg, sesuai dengan garam yang ada di dalam tangki. Soal nomor 5. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter. Konstanta pegas sama dengan 20 Newton per meter. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar. Jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. B. Selesaikan persamaan diferensial tersebut. L di sini adalah panjang awal dan delta L di sini adalah setelah dikasih massa. Diketahui masanya adalah 0,5 kg, konstantanya sama dengan 20 Newton per meter. Ft di sini yaitu gaya luar sama dengan 0 karena nggak ada gaya luar, dan di sini ada redamnya sama dengan 0, ditarik ke bawah itu sama dengan positif, ditariknya sejauh 0,1 meter. Yang ditanya adalah Y per T.
Jawab. Pada saat seimbang memiliki rumus M kali G sama dengan K kali delta L. Dapat diubah menjadi, rumus ini dapat diubah menjadi MG dikurang KY dikurang K delta L dikali delta L dikurang D dikali DY per DT ditambah FT sama dengan M D pangkat 2Y per DT pangkat 2. MG sama K ini bisa kita coret karena sama, maka menjadi negatif KY per D DY per DT ditambah FT sama dengan M D pangkat 2Y per DT pangkat 2. Karena ini adalah persamaan diferensial orde 2, karena paling tinggi maka kita pindahkan ke depan. M D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah DY per DT ditambah KY sama dengan FT. Ini adalah persamaan umum kesetimbangan. Kemudian kita masukkan M-nya, masanya itu adalah 0,5 dan D pangkat 2Y per DT pangkat 2 tambah, karena di sini redamnya tidak ada jadi 0, gak usah ditulis. Kemudian KY-nya itu 20, K-nya 20, Y-nya kita tulis sama dengan FT-nya adalah 0. Supaya agar menjadi angka 1 pada koefisien dari orde 2 ini, maka kita kalikan dengan kali 2 supaya ini menjadi 1 hasilnya, sehingga D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah 40Y sama dengan 0. Jika ada persamaan yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan A cos NX tambah B sin NX. Jadi hasil tadi adalah D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah 40Y sama dengan 0. Di sini 40 kita akarkan, akar 40 yaitu 2 akar 10. Kita masukkan
penyelesaian yang ini, jadi Y sama dengan A cos N-nya adalah 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T. Maka pada saat T sama dengan 0, maka pada saat T itu adalah 0, jadi Y per T sama dengan 1, Y per 0 sama dengan 1. Ini pada saat T0, jadi Y-nya itu adalah 1. Pada saat T-nya 0, Y-nya itu adalah 1. Jadi dy per dt pada saat 0 sama dengan min 2 akar 10. Jika mempunyai persamaan Y sama dengan A cos 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T, berarti dapat kita masukkan dengan dy per dx sama dengan A nya itu adalah min 2 akar 10 A sin 2 akar 10 T ditambah B nya 2 akar 10 B cos 2 akar 10 T. Kemudian dy per d, ini dt bukan dx, dt pada saat T-nya 0, maka di sini adalah ya pada saat 0 T sama dengan 0, maka min 2 akar 10 sama dengan ini jadinya sin 0. Sin 0 itu adalah 0 ditambah 2 akar 10 cos 0 adalah 1, jadi kita buat B aja. Jadi di sini B sama dengan min 1. Kemudian di persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan A cos 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T pada saat T sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T. Kita di sini mencari nilai A-nya. Jadi Y-nya tadi 1 sama dengan A. Ini 0 cos 0 yaitu 1. Dan sin 0 itu adalah 0, jadi A sama dengan 1, sehingga menjadi Y sama dengan cos 2 akar 10 T
kurang sin 2 akar 10T. Ini adalah hasil akhirnya.